Pria ini hanya ingin menenangkan diri di dalam air. Dia melihat sebuah pusaran kecil, dan ketika Jack pergi untuk memeriksa, dia tersedot oleh kekuatan yang kuat saat dia berjuang keluar dari air. Ya ampun, karena dia datang ke kamar mandi Jepang abad ke-21. Sekelompok lelaki tua di sekitar juga terpana melihatnya. Setelah lebih tenang, Jack melihat ke sekitarnya. Pemandian ini lebih maju daripada pemandian di abadnya. Kipas angin di dinding, keran dan peralatan pijat otomatis. Desain ini membuatnya merasa diberdayakan, karena dia adalah seorang arsitek yang gagal di Roma kuno. Sambil melihat sekeliling, dia tiba-tiba masuk ke ruang ganti wanita, dan dilempar dengan batu bata oleh seorang wanita tua. Lily sangat tertarik dengan pesona pria ini, karena dia menginspirasi pembuatan komiknya. Jadi dia mulai membuat dengan pria ini sebagai prototipe. Ketika Jack sadar kembali, orang tua itu memberinya sebotol susu rasa. Dia terkejut dengan rasa manis dan asam. Dia tidak pernah minum susu selezat ini dalam hidupnya. Jadi dia pingsan dengan hati yang senang. Ketika Jack sadar kembali, menemukan dirinya kembali ke Roma. Orang-orang berkata dia hampir tenggelam di bak mandi. Dia pikir pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Tapi dia tercengang ketika melihat botol kosong di sampingnya. 2 bulan kemudian, Jack melewati pemandian abad ke-21. Berhasil berubah dari pecundang menjadi arsitek ahli. Desainnya diterima dengan baik oleh semua orang. Hari ini dia mandi di bak mandi yang dia rancang. Seorang lelaki tua kaya ingin dia mendesain pemandian untuk rumahnya. Saat dia mencoba mencari cara untuk mewujudkan ide lelaki tua itu, sekali lagi disedot oleh kekuatan misterius ke bak mandi modern. Seorang lelaki tua memintanya menggosok punggungnya. Jack yang bingung menemukan lebih banyak alat mandi di sana. Kebetulan, Lily juga tinggal di sini. Setelah melihat Jack, dia bergegas mengambil buku komiknya. Tapi ketika dia kembali, pria itu sudah pergi. Setelah kembali ke Roma, pria menghasilkan banyak uang dengan desain kamar mandi rumah. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Tapi istrinya tidak puas, menunjuk perutnya dan memintanya lebih bekerja keras. Tapi saat ini Jack sangat sibuk dengan karir desainnya. Dia tidak menanggapi istrinya. Istrinya mengatakan dia pria tidak berguna, lalu pergi begitu saja. Jack mendapat medali raja. Ketika tiba di rumah, dia melihat istrinya dan pria lain berhubungan seks. Beberapa hari yang lalu Jack diundang ke istana oleh raja, menyatakan minatnya pada pemandian yang dia rancang. Raja meminta dia merancang pemandian yang lebih baik untuk istana. Jack menerima tugas itu. Dia melihat ternyata semua desainnya telah dijiplak. Jack melihat sekeliling kota untuk mencari inspirasi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu juga dia jatuh ke selokan dan menghilang. Pekerjaan komik Lily tidak mulus. Komiknya ditolak oleh bos. Dia bekerja paruh waktu di mall toko peralatan alat mandi. Dia begadang semalaman dan tertidur, tapi lupa mematikan keran, menyebabkan bak mandi terisi air. Saat itu juga Jack tiba-tiba muncul di bak mandi. Karena pengalaman penyeberangan terakhir, dia dengan tenang menarik Lily, juga mengambil baja dan tembaga untuk dijual. Meskipun Lily tidak bisa memahaminya, tapi dia mengerti apa yang maksud Jack, jadi dia membawanya berkeliling. Jack terobsesi dengan urinoir dan kertas toilet. Toilet otomatis ini sangat mengejutkan. Dia duduk di toilet terasa seperti di surga. Setelah kembali ke Roma, dia membangun pemandian terbaik kaisar yang pernah ada. Ada toilet yang terus menyemprotkan air untuk membersihkan pantat. Sebuah bak mandi di mana ada para budak meniup pipa untuk membuat gelembung. Tangki ikan bercahaya dan lilin beraroma. Ini benar-benar melebihi harapan kaisar. Dia dianugerahi kalung kehormatan. Jack berlari pulang, ingin menunjukkan kalung ini pada istrinya. Tapi dia menemukan istrinya berhubungan dengan sahabatnya, Lily yang kesulitan membuat komik. Dan mall yang telah ditutup, membuat dia harus kembali ke kampung halaman dan bekerja di pemandian. Ketika dia mengetahui itu adalah koin Romawi kuno, dia mulai belajar bahasa Latin. Jack tinggal sendirian di kamar, karena istrinya kawin lari dengan temannya. Raja mengundangnya lagi. Ternyata dia baru saja kehilangan sang pangeran. Dia pikir buaya adalah reinkarnasi dari anaknya. Dia meminta Jack merancang tempat yang cocok untuk buaya ini. Untuk memenuhi keinginan raja, Jack harus ekstra hati-hati. Jika buaya itu mati, maka dia juga akan mati. Jack datang ke pemandian raja, memeriksa aliran air. Tapi ketika dia masuk ke bak mandi dia menghilang. Untuk ketiga kalinya, dia diteleportasi ke masa depan. Tiba-tiba dia menemukan dirinya di dalam sangkar buaya. Ternyata ini adalah kebun binatang. Kebetulan Lily sedang berkencan di sini. Saat dia hendak menyingkirkan pria ini, tiba-tiba dia melihat Jack di dalam sangkar. Dia mencari staf untuk membawa Jack keluar. Lily bahkan lupa dengan pria kencannya.
Dia membawa Jack untuk berkeliling. Di sini Jack belajar cara membuat habitat buaya yang mereka suka. Lily juga membawanya untuk belajar memanah, ingin membuktikan apakah dia benar-benar orang Romawi kuno. Ternyata tembakannya tepat. Jack mandi di sebuah pemandian air panas. Dia kembali ke Roma kuno, dan tak lama kemudian, dia menyelesaikan tempat tinggal buaya. Raja sangat senang dengan rumah yang telah dibangunnya untuk putranya. Jack sering diajak main di istana, hingga suatu saat terjadi pemberontakan di negeri ini. Kaisar telah tua. Dia bermaksud meninggalkan tahta kepada keponakan Theo. Dia ingin membangun pemandian baru dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi raja ingin Jack membantu keponakannya. Jack tidak setuju dengan Theo yang arogan. Dia berpikir jika Theo menjadi raja, maka kekaisaran Romawi akan hancur. Setelah pertimbangan yang cermat, dia mencari Theo, menolak mengambil pekerjaan itu. Theo mengingatkannya jika menolak artinya dia berkhianat. Jack masih teguh pada pilihannya. Dia merekomendasikan pada arsitek lain. Tapi pria itu sangat marah padanya, karena desain Jack membuat dia bangkrut. Akhirnya mereka bertengkar. Setelah Jack terjatuh, dia bangun di tengah sekelompok pria tua. Orang tua itu membawa dia yang cedera ke sumber air panas. Mereka berkata bahwa orang yang terluka akan pulih dengan cepat dengan mandi di sumber air panas. Orang tua itu juga memberinya soju. Dia yang belum pernah meminum minuman ini, mabuk dan bertemu Mei yang telah belajar berbicara bahasa Latin. Jack pingsan di atasnya, membuat keduanya jatuh di danau. Ketika mereka bangun mereka sudah berada di Roma. Yang mengejutkan Lily adalah Jack akan dieksekusi karena menolak perintah raja. Lily tidak berhasil meyakinkan Jack untuk menerima misi ini. Jack pun membawanya kabur. Sementara kelompok pria tua itu mencari mereka, tapi mereka tiba-tiba jatuh ke danau seperti Jack, dan terjebak di pusaran air, terbawa ke Roma kuno. Dalam perjalanan kabur, Jack menemukan sumber air panas alami. Dia ingat ketika sekelompok orang tua menyembuhkan lukanya. Dia sadar bahwa mata air panas dapat menyembuhkan tentara yang terluka. Dia bergegas pergi berdiskusi dengan Lily. Jack berlari ke raja untuk memberitahunya tentang keajaiban ini. Dia pun mengaku pernah menjumpai pemandian air panas di bawah bimbingan Anthony. Anthony adalah calon pewaris tahta lainnya. Jack percaya bahwa dia lebih memenuhi syarat untuk mewarisi tahta daripada Theo. Setelah mendapat izin, Jack mengajak semua orang untuk membangun tempat penyembuhan. Semua tentara sedang memulihkan diri di sini. Lily dan kelompok orang tua mengobati mereka dengan cara medis modern, membantu memulihkan mereka. Beberapa bulan kemudian tentara memenangkan pertempuran mereka. Mereka minum dan menari untuk merayakannya. Lily dan Jack sedang mengobrol. Perasaan mereka semakin dekat. Jack berpikir ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Saat itu juga, tiba-tiba Lily menghilang dari hadapannya. Raja Anthony memberinya hadiah di depan orang-orang, dan dia mendapatkan pengakuan dari mereka. Lily memulai hidup barunya. Tapi hari ini tiba-tiba dia melihat Jack memanjat keluar dari kolam, dan film pun berakhir.